Shalom, Bapak Ibu Saudara. Bersama dengan saya Pendeta Paulo Tuseke. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bergabung dengan channel saya, Pendeta Paulo Tuseke. Dan kita akan membaca firman Tuhan sebagai lanjutan atau bagian kedua dari Wahyu pasal 16. Tapi sebelum kita baca merenungkannya, Bapak Ibu Saudara, mari bersama dengan saya kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur sore hari ini Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, kasih pertolongan penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih semua ini karena kemurahan-Mu. Lebih dari Tuhan kembali, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebabnya Tuhan, mari persiapkan dan layakkan kami sekalian. Oh Tuhan, kami berdoa, biar senantiasa kesalahan dosa kami ampun, kuduskan, sucikan kami Tuhan. Supaya kami berkenan Tuhan untuk diberkati oleh firman-Mu saat ini. Berkenan untuk menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau urapi dia secara khusus. Biarlah dia ada keberanian untuk mengungkap rahasia kebenaran firman-Mu. Di dalamnya kami akan dikuatkan, diteguhkan iman percaya kami. Dan satu hal kami mohon Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan coba-coba mengganggu, menghalangi, merintangi pemberitaan firman-Mu, sekalian kami satu hati dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau hancurkan kuasanya, usir dia jauh dari depan kami. Kawali pagi hari kami kuasa darah-Mu, kami ada sukacita dan damai sejahtera dalam kami mendengar menerima firman-Mu saat ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Bersabdalah Engkau, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca firman Tuhan bagian yang kedua ini. Dalam pasal Wahyu pasal 16, ayat 16 sampai 21. Wahyu pasal 16 ayat 16 hingga 21. Firman Tuhan sebagai berikut. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ayat 21. Dan hujan es besar beserta 100 pun jatuh dari langit, menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Demikian Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bahwa di Palestina akan terjadi banjir darah. Karena memang Armageddon itu ada di Palestina. Di Palestina letaknya. Dan kita lihat bahwa ini adalah merupakan lokasi perang global. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini akan terjadi. Saya klarifikasi sekali lagi. Ini akan terjadi pada masa tribulasi.
Saya dan saudara yang percaya Yesus, yang mengasihi Tuhan, menghormati Dia, percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, hidup berkenan, hidup kudus di hadapan Tuhan, kita sudah diangkat ke sorga. Sekali lagi, kita sudah diangkat ke sorga lewat rapture itu. Kita akan tinggalkan dunia ini, kita akan bersama dengan Yesus. Dan dunia ini tentunya akan menghadapi, jadi perang Armageddon itu akan terjadi pada saat masa tribulasi. Dan orang percaya sudah diangkat. Jadi saya dan saudara tidak akan mengalaminya. Ini saya perlu clearkan dan klarifikasi Bapak Ibu Saudara. Karena masih ada hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan, menyampaikan bahwa hal-hal semua ini akan dialami oleh orang percaya. Tidak, saya katakan sekali lagi, tidak, karena firman Tuhan ini yang kita sedang baca mulai dari pasal 6 sampai pada pasal 18, itu adalah masa tribulasi baik pertama maupun sampai pada malapetaka ini. Jadi cawan yang ketujuh ini yang kita sudah baca ini dalam pasal 16 ini adalah cawan yang terakhir yang ditumpahkan untuk menghakimi dunia ini kepada manusia yang tidak mau bertobat, tidak percaya kepada Yesus, yang mana saat pengangkatan orang percaya mereka tidak diangkat karena mereka tidak layak masuk dalam kerajaan sorga, dan mereka akan tertinggal. Mereka akan tertinggal dan mereka akan mengalami ini kalau mereka tidak bertobat pada masa tribulasi. Karena kesempatan terakhir bagi mereka yang masih hidup pada kedatangan Tuhan, pada pengangkatan orang percaya itu, dia akan membalas dengan darahnya sendiri pada masa tribulasi. Bapak Ibu Saudara, ini saya sudah sebutkan tadi bahwa Armageddon itu adalah suatu lokasi perang global. Dan Armageddon itu berarti lembah Megiddo. Adalah sebuah lembah yang terletak di tengah tanah Palestina. Dan kemudian Armageddon telah menjadi tempat ajang pertempuran sejak ribuan tahun yang lalu. Armageddon ini adalah tempat pertempuran, tempat perang sudah beribu tahun. Dan disinilah kita lihat bahwa di Armageddon inilah Barak mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan. Dalam Hakim-Hakim pasal 4, kita ambil waktu untuk baca itu. Dan perang ini terjadi di Armageddon, di tengah-tengah Palestina itu. Dan kita lihat bahwa Raja Saul dan Yosia juga gugur dalam pertempuran di Armageddon. Dan kita lihat bahwa Kaisar Napoleon Bonaparte, dia pernah mengunjungi Armageddon ini. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, dia katakan bahwa tempat ini adalah sangat ideal untuk perang global. Bayangkan, dengan dia melihat lokasi itu, Napoleon Bonaparte menyebutkan itu yang tanpa dia sadari sebenarnya dia sudah bernubuat, karena memang ini akan terjadi pada masa depan, pada masa tribulasi, perang ini akan terjadi. Dan dia sudah mengatakan itu. Dan kita lihat bahwa tentunya Kaisar ini tanpa dia sadari dia sudah menyampaikan hal itu, karena memang sesuai firman Tuhan nanti akan terjadi. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, sebab memang tempat ini adalah tempat untuk perang masa depan. Masa depan itu yang dimaksudkan, selalu saya katakan bahwa itu nanti akan terjadi manakala orang percaya sudah diangkat. Sebab itu banyak orang Kristen takut membaca kitab Wahyu ini, ada betapa dahsyatnya. Dan ada yang mengatakan bahwa ini tidak masuk akal. Ini tidak bisa diterima oleh logika.
Ini firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau percaya bahwa benar-benar ya dan amin, firman ini akan terjadi. Oleh sebab itu, segala apa yang kita pikir tentang itu, yang kita tidak pahami mungkin ya, minta maaf. Tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Dan kita lihat memang tempat ini benar-benar akan menjadi tempat perang masa depan, yaitu pada masa tribulasi, yaitu pada masa di mana orang percaya sudah diangkat ke sorga. Dan kita lihat bahwa di tempat ini ada ratusan juta manusia mancanegara akan berkumpul. Dalam pasal ayat 16 tadi sudah disebutkan. Berkumpul di Armageddon atau di Palestina. Ratusan juta tentara mancanegara. Memang mereka akan berkumpul di sana untuk peperangan dengan berbagai macam senjata. Baik itu senjata konvensional maupun bom-bom nuklir. Semua akan terjadi di sana. Dan kita lihat bahwa jenis-jenis senjata ini kita tidak heran lagi, karena memang sekarang dunia sedang berlomba untuk mempersiapkan senjata-senjata ini. Tanpa mereka sadari bahwa ini nanti akan digunakan nanti pada perang Armageddon itu. Kalau manusia sekarang 8 miliar sekian, kita lihat bahwa pada perang Armageddon ini nanti manusia akan tinggal 50%. Pada masa perang Armageddon, kemana yang 50%? Kita mulai pada nanti Rusia akan mengumpulkan koalisinya untuk menyerang Israel. Itu akan terjadi, dan Bapak Ibu Saudara, itu akan terjadi di depan mata kita, karena sebelum pengangkatan orang percaya, sebagaimana Yesaya pasal 38-39 menyebutkan itu, bahwa nanti akan terjadi perang dan Rusia akan membawa koalisinya untuk menyerang Israel. Dan kata firman Tuhan dalam Yesaya pasal 38-39, mereka semua akan mati di Israel sebelum pengangkatan orang percaya. Dan kita akan saksikan dan lihat itu. Apa yang kita kenal di dalam Yesaya itu tentang Gog di tanah Magog, di mana Rusia akan membawa koalisinya untuk menyerang Israel. Tetapi mereka akan hancur dan binasa di Israel karena mereka berperang melawan Allah. Jadi orang Israel pada masa itu cuma nonton saja, nanti Tuhan yang berperang. Itulah bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, jadi dari 8 miliar ini nanti pada masa perang ini, pada masa perang Armageddon ini, tinggal 50% manusia. Pertama sudah mati pada perang Gog di tanah Magog itu yang akan menyerang Israel. Kemudian dalam pasal 6 juga saya sudah sampaikan lewat YouTube bahwa 1/4 manusia akan mati dalam pasal, coba ambil waktu baca dalam pasal Wahyu pasal 6. Juga disebutkan 1/4 manusia akan mati. 1/4 dari 8 sekian miliar. Kemudian dalam pasal 9, Wahyu pasal 9 juga dikatakan 1/3 penduduk akan mati, baik mati oleh perang dan berbagai macam bencana yang nanti akan terjadi. Sekali lagi, semuanya ini selain Gog dan Magog itu akan terjadi di depan mata kita sebelum orang percaya diangkat. Tapi pasal 6 dan pasal yang ke-9, karena ini adalah masa tribulasi, itu akan terjadi pada masa tribulasi. Dan ini yang menyebabkan bahwa manusia nanti akan tinggal 50%. Belum lagi ada perang-perang lain atau bencana-bencana lain. Bapak Ibu Saudara,
Jadi dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun, pada masa tribulasi penduduk dunia sekali lagi akan berkurang atau tinggal 50%. Dalam waktu 2 sampai 3 tahun. Kenapa disebutkan 2 sampai 3 tahun? Karena pada masa tribulasi kedua, yaitu 3,5 masa itu, karena tribulasi itu jumlahnya 7 tahun. 3,5 masa adalah masa antikris, dan 3,5 masa adalah masa sebagaimana yang kita sedang baca saat ini. Cawan murka Allah ditumpahkan bagi manusia. Dan itu kurang lebih kurun waktu antara 2 sampai 3 tahun. Manusia nanti akan tinggal 50% atau setengah daripada kalau sekarang 8 miliar sekian. Bapak Ibu Saudara, akibat dari perang Armageddon itu memang jauh sebelumnya Zakaria juga sudah menyebutkan itu. Cuma memang Zakaria tidak menyebutkan perang nuklir. Tetapi dia katakan coba tolong baca dulu. Di dalam Zakaria pasal yang ke-14 ayat 12. Zakaria sudah menyebutkan hal ini. Dan dia sudah melihat, penglihatannya dia sudah melihat bahwa nanti akan terjadi. Ayat 12. Zakaria pasal 14. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Kenapa ini terjadi seperti itu? Kata Zakaria dalam penglihatannya, manusia masih berdiri, dagingnya sudah busuk, lidahnya sudah busuk, masih berdiri. Kenapa? Karena itu akibat daripada bom nuklir yang nanti akan terjadi pada waktu itu. Bayangkan relatif dia akan meledak bersama-sama. Bisa kita bayangkan bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Bapak Ibu Saudara, yang nanti akan terjadi ribuan kali lipat kekuatannya daripada Nagasaki dan Hiroshima itu. Ini yang nanti akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan jelas bagaimana Zakaria melihat itu. Dia bilang orang masih berdiri, lidahnya sudah busuk, matanya sudah busuk karena radiasi daripada ledakan-ledakan bom nuklir itu. Dan Bapak Ibu Saudara, tentunya ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan, cuma memang Zakaria tidak menyebutkan nuklir karena pada waktu itu memang belum ada. Oleh sebab itu kita kembali kepada pembacaan ini disesuaikan dengan apa yang disebutkan oleh Zakaria. Karena memang pada waktu itu akan terjadi. Manakala perang Armageddon itu terjadi seperti itu, apa yang dikatakan Zakaria memang akan terjadi seperti itu. Manusia ada berdiri, dagingnya sudah busuk, matanya sudah busuk, lidahnya sudah busuk. Kita bisa bayangkan manusia pada masa itu. Bapak Ibu Saudara, jadi akibat dari bom nuklir ini akan menimbulkan gempa bumi yang dahsyat. Sebagaimana yang Tuhan sudah baca tadi. Jadi karena bom nuklir ini dia berefek mengakibatkan, sebutkan oleh firman Tuhan dalam ayat 8. Kan Tuhan baca dalam ayat, saya baca dulu ayat 18 sampai 20. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Ini gempa bumi ini, Bapak Ibu Saudara, belum pernah terjadi dahsyatnya, belum pernah terjadi. Sekalipun korang lihat di mana ada negara-negara lain dan tempat-tempat lain ada gempa bumi itu tidak akan sama. Karena firman mengatakan bahwa sangat dahsyat. Karena apa? Karena nuklir
hebat. Seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. 20. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malaka itu sangat dahsyat. Mereka menghujat Allah. Memang tidak disebutkan mereka bertobat karena malapetaka itu, tidak. Mereka tidak bertobat lagi. Mereka sudah tidak ada kesempatan lagi pada masa ini untuk mereka bertobat pada masa tribulasi kedua. Kesempatan untuk bertobat adalah masa tribulasi yang pertama, 3,5 tahun pada masa antikris. Dan kita lihat bahwa masa antikris 3,5 tahun itu akan mendesak semua manusia untuk menyembah binatang itu, untuk menyembah antikris. Dan mereka yang tidak mau menyembah antikris, mereka akan dibunuh. Bunuhnya secara perlahan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini dia potong tanganmu, besok lagi dia datang tangan yang satu, besok lagi dia datang kaki yang satu, dan seterusnya. Belum lagi anak-anak kita yang masih kecil, di depan kita mereka bunuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa sesungguhnya hari-hari terakhir ini kesempatan bagi saya dan saudara mempersiapkan jiwa kita untuk keselamatan kita. Jangan mau masuk pada masa ini apa yang dikhawatirkan oleh manusia pada umumnya. Mereka yang tidak percaya, mereka akan mengalaminya. Tapi orang yang mau percaya kepada Yesus, mau bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diluputkan dari apa yang disebutkan malapetaka, atau yang disebut bahwa cawan murka Allah ditimpahkan. Ini yang terakhir, yang ketujuh. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan setiap orang percaya, tentunya pada hari-hari terakhir ini, kita diingatkan untuk benar-benar bertobat. Sekalipun engkau sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, tapi kalau engkau masih hidup dalam dosa, bertobat, tinggalkan dosa. Tetapi kalau engkau belum percaya Yesus, engkau mendengar firman Tuhan, bertobatlah, percayalah kepada Yesus, supaya engkau diselamatkan, engkau luput dari cawan murka Allah ini. Ini belum neraka Bapak Ibu Saudara. Neraka nanti sesudah kerajaan damai 1000 tahun. Nanti sesudah itu, nanti saya akan jelaskan juga. Saya rindu untuk disampaikan, dikotbahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu firman Tuhan yang kita sudah terima, Tuhan kita sudah dengar. Kali lagi, yang sudah mengaku orang Kristen tapi masih hidup dalam dosa, sekali lagi bertobat, tinggalkan dosa itu. Kita hidup berkenan kepada Tuhan, hidup suci dan kudus. Karena manakala dia datang pada kali yang kedua, di awan-awan, kata firman Tuhan, dia akan turun dari surga di awan-awan, menjemput saya dan saudara. Torang tinggalkan dunia ini, torang beralih tempat dalam kerajaan surga. Dan dunia ini akan diserahkan kepada apa yang kita sedang baca renungkan saat ini. Antikris pada periode pertama 3,5 tahun. Dan cawan murka Allah pada periode 3,5 tahun kedua. Karena sisa tribulasi adalah 7 tahun itu. Harus digenapi. Dan firman Tuhan iya dan amin. Mengingatkan, memberikan kekuatan
bagi kita semua. Hari-hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan jiwa kita untuk diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau beri kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Babnya doa kami, Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati pikiran kami. Kami ada kekuatan, ada sukacita, damai, sejahtera, dan kami mau hidup dalam pengharapan. Karena Tuhan, hal-hal yang sedang kami dengar, kami renungkan hari semuanya kami tidak akan alami Tuhan, asal kami mempersiapkan jiwa kami. Oleh sebab kami bersyukur Tuhan, segala rahasia kebenaran firman Engkau ungkapkan bagi kami sebagai kekuatan dan pengharapan bagi kami. Bahwa senantiasa Tuhan, kalau kami hidup berkenan di hadapan-Mu, kami tidak akan mengalami hal-hal ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kali lagi Tuhan, semua yang sudah masuk, bahkan Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu, kembalikan berkat bagi mereka Tuhan. Baik berkat-berkat jasmani, kesehatan, kemampuan, terlebih berkat rohani, curahkan, limpahkan bagi mereka dan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah menjadi doa, permohonan, serta ucapan syukur kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin.